Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sadatil ibad. Nomor hadis yang kita bahas sekarang dalam kitab Arba'un An-Nawawi atau Kitab Arba'in An-Nawawi. Nomor hadis ke-12. Kita sambung kajian sedikit. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Min, daripada husnil Islam, kebaikan Islam seseorang, tarkuhu ma la ya'ni, dia meninggalkan apa saja yang tidak bermanfaat. Sekali lagi, min husnil islamil mar'i, dari kebaikan Islam pada diri seseorang, tarkuhu ma la ya'ni, dia akan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di hidupnya. Dalam literasi hadis ini ada asbabul wurud min ahadisin nabawiyyah syarif Muhammad bin Muhammad Abu Syu'bah. Sekali lagi, dalam At-Ta'rif wal Bayan min asbabil wurudil hadithin nabawiyyah syarif karangan Muhammad bin Muhammad Abu Syu'bah, beliau menjelaskan hadis ini adalah dasar dari asbabun nuzul dalam Al-Quran surat 103. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kembali pada materi hadis, min husnil islamil mar'i. Dalam hadis riwayat Sunan Musnad Imam Ahmad dibuat dengan redaksi berbeda, riwayat Anas ibni Malik, manis takmalil Islam tarkuhu ma la ya'ni. Sempurnanya Islam seseorang itu akan terlihat saat dia mampu meninggalkan apapun yang tidak bermanfaat di hidupnya. Dua kalimat mendasar. Yang pertama, kesempurnaan Islam itu terwujud apabila kita mampu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Pertanyaan pertama, apa saja yang tidak bermanfaat di kehidupan seorang muslim? Apa saja yang tidak bermanfaat di kehidupan seorang muslim? Untuk mengetahuinya, kita fahami dulu tujuan kita dihidupkan oleh Allah. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah. Selain dari menyembah kepada Allah, maka dia tidak bermanfaat. Karena tujuan kita sebagai muslim dihidupkan adalah untuk tunduk patuh menyembah Allah. Sehingga orang yang sempurna Islamnya adalah orang yang kehidupannya tunduk patuh kepada Allah, semua perbuatannya
tercover dan terrealisasi untuk menyembah pada Allah. Dalam kalimat seperti itu agak susah kita pahaminya. Nanti kita jelaskan perinci dalam bentuk contoh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang tadi sudah Al-Fakir bacakan, wal asri, demi waktu asar, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia secara keseluruhan mereka dalam keadaan rugi. Innal insana, manusia keseluruhan, tidak menyebutkan agamanya apa, keyakinannya apa. Semua manusia itu rugi. Illa, lalu Allah memberikan istisna, adat pengecualian, dan yang menjadi pengecualiannya adalah illa alladzina amanu, orang yang tidak rugi syarat pertamanya beriman kepada Allah. Jadi syarat pertama kita udah lulus karena kita semua beriman. Setelah beriman kepada Allah, wa amilus solihat, dan dia beramal solih. Orang beramal solih saja baik amalnya, bagus keterangan di kehidupannya, tetapi dia tidak beriman, maka itu sia-sia. Dia non muslim, kalau nyumbang sampai triliunan, maka sumbangannya dianggap sia-sia karena dia tidak beriman. Sehingga syarat untuk tidak menjadi orang yang merugi adalah beriman kepada Allah. Kenapa? Illa liya'budun, karena tujuan diciptakan untuk menyembah Allah. Orang yang tidak beriman maka dia tidak menyembah Allah. Setelah beriman jadi syarat pertama, wa amilus solihat, yang kedua beramal solih. Apa amal yang disebut solih? Tersempurna dua sebab. Yang pertama ikhlas untuk dan demi Allah. Yang kedua muntabi min Rasulillah atau ittiba min Rasulillah, mengikuti seperti apa yang mungkin pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Syarat pertama iman sudah ada, syarat kedua amal solih. Syarat amal menjadi solih adalah yang pertama ikhlas, merepresentasikan semua yang kita lakukan di dunia itu cuma kepada Allah. Apa mesti cuma solat? Tidak. Apa mesti cuma puasa yang untuk Allah? Tidak. Semua yang kita lakukan di dunia agar dia masuk dalam kategori amal salih, semuanya harus berniat karena Allah. Kita masak nasi di rumah, ibu-ibu. Kita nyuci piring di rumah, ibu-ibu. Itu niat untuk suami atau niat mengikuti syariat Allah? Seorang istri wajib berbakti pada suami. Dua hal berbeda. Yang pertama niat, kalau sempat enggak cuci piring, enggak masak, alamat gelungkop kanat nyawa waduhku. Kan? Terakhir piring terbang, bakiak melayang. Apakah karena itu kita masak di rumah? Kalau karena itu kita masak di rumah, maka memasak tidak mendapatkan pahala soleh. Tapi saat kita mengalihkan niat dari yang demikian, aku masak, aku cuci piring, aku urus anak-anak, aku nyetrika, aku ngepel, aku nyuci, itu semua kulakukan karena Allah memerintahku untuk tunduk patuh kepada suami. Saat itu yang kita niatkan bukan karena status suami, tapi karena Allah yang memerintah untuk tunduk patuh pada suami. Itu kalimatnya. Karena perintah tunduk patuh pada suami. Tapi suamiku Ustaz orangnya marah. Allah enggak bilang kalau dia marah kau enggak usah tunduk. Ada enggak bilang?
Enggak, mau dia pemarah, mau dia arogan, apatah lagi mau dia rajin sholat atau sebaliknya, selama status dia sebagai suami, maka kewajiban kita berbakti itu mutlak perintah Allah. Sehingga sejarah mencatat dalam tinta emas bagaimana Asiyah bersuamikan Fir'aun. Tidak ada manusia yang lebih bejat darinya, tapi Asiyah dijamin Allah masuk surga. Sepakat? Kadang ada yang mengubah sejarah nanti. Bayangkan manusia, suami sebejat Fir'aun saja, karena Asiyah selalu tunduk patuh selain pada menyekutukan Allah, Asiyah dijamin Allah masuk surga. Apatah lagi suami kita yang kadang-kadang cuma nggak sholat. Ini bukan bilang langsung ya, yang kadang-kadang itu kan, walaupun kadang keseringan kadang-kadangnya. Apalagi cuma suami kita, dia tidak pernah mengaku diri sebagai Tuhan. Dia cuma sering bilang, hai mai, surga gata baklung, kan gitu kata suami kita. Menyuhana lung, hana menempat surga gata, kan gitu biasanya. Karena surga seorang istri terdapat pada suami. Dia cuma bilang surga kita di dia. Dia tidak pernah mengaku sebagai Tuhan, tapi status dia adalah suami, dan dia tidak pernah menyuruh kita untuk menyekutukan Allah. Dia cuma kasar, maka hukum kita menuruti perkataannya wajib mutlak. Itu namanya berbakti, bukan karena dia, tapi karena perintah Allah. Begitu juga suami. Ini maaf, begitu juga suami, dia bilang, Ustadz bagaimana, ini kan perintah Allah Ustadz, dia berbakti padaku. Iya, lalu kita tanggung jawab kita mana? Apabila tanggung jawab terpenuhi, maka secara fikih kewajiban itu baru boleh dituntut. Kita melaksanakan kewajiban pada istri. Setelah melaksanakan kewajiban, hak kita sebagai suami baru full boleh diberi. Jadi kalau kita belum bisa menjadi orang yang memberikan kewajiban yang selayaknya pada istri, kita nggak boleh terlalu menuntut. Disinilah yang disebut sakinah, mawaddah, rahmah. Mengutamakan kasih sayang di bagian finishingnya. Dia kurang sikit kalau masak, dia kalau nyetrika, kalau sempat ngasih celana, kayak rel kereta api jalannya. Saat itu seorang suami bisa nggak dia menasehati? Bisa. Tapi saat suami cenderung lebih memahami, kadang dia sedang capek, ya udah biarlah. Saat itu terjadi, seorang suami pun harus introspeksi diri. Makanya kadang-kadang ada suami, kejadian waktu Ustadz masih di Medan dulu, Ustadz, kadang aku marah sama istriku, Ustadz. Kenapa? Dia, Ustadz, kalau aku suruh A, dia nggak langsung lakukan apa yang aku suruh. Dia melakukan yang lain dulu. Terus bapak marah. Iya, jangan, nggak boleh. Loh, kenapa nggak boleh, Ustadz? Aku kan surganya, Ustadz. Iya, memang bapak surganya, tapi bapak layak nggak dapat surga. Kalau untuk bapak sendiri aja nggak ada surga, ngapain bisa bagi ke istri? Status pertama. Status kedua, jangan sampai ada arogansi di keluarga. Nanti ada yang bilang, maaf ya, pernah ibu-ibu, bukan di sini. Di sini ibu-ibu lurus semua. Pernah ibu-ibu di salah satu kajian Ustadz, dia curhatnya begini, Ustadz, suamiku selalu kalau marah dia ngungkit-ngungkit, Ustadz. Dulu uang belanjamu semuanya aku yang tanggung. 1 bulan ku kasih 5 juta ke uang belanja, masih juga nggak cukup. Jawabannya cuma satu, 5 juta per bulan tidak bisa menutup rasa sakit seorang istri melahirkan anak kita. Itu kalimat pertama. Kita mau ganti dia melahirkan? Dari mulai dia maaf-maaf hamil 9 bulan 10 hari, nggak usahkan yang lain, tidur aja susah loh. Tidur ke samping sengak, tidur ke kiri payah, telungkup, apalagi tidur telentang, si bapak pula ganggu.
Itu cuma gara-gara tidur saja dia nggak sanggup saat melahirkan, nyawa di ujung rambut. Lalu kita merasa uang yang kuberi ke kamu 5 juta per bulan, kita nggak ingat. Tidak cukup mewakilkan satu rasa sakit cuma karena dia melahirkan anak kita sebagai suami. Ustaz mau nanya, sakit nggak Bu waktu melahirkan? Sakit nggak? Sakit. Perih nggak waktu melahirkan? Perih. Mau lagi? Perih, bertanya mau lagi? Oh, katanya. Ini pula masalahnya. Nah, jadi saat itu kita pahami, kembali pada pokok bahasan pertama. Kembali pada pokok bahasan pertama, ikhlas karena Allah, maka saat itu kita mendapatkan amal ibadah dan semua perbuatan kita tidak sia-sia. Tidak sia-sia, apapun itu, baik yang remeh-temeh, apapun yang kita lakukan, bahkan sampai tidur yang remeh-temeh, tapi tetap mendapatkan nilai ibadah dari Allah. Untuk memahaminya begini, dalam kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya Abu Nu'aim Al-Asfahani, nomor hadis 5013 Abu Nu'aim Al-Asfahani, juzuk keempat Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya, beliau meriwayatkan satu hadis. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kama qala Nabi, hayatul mu'min bainal hasanatin, hasanatin qad qadaha wa hasanatin yantadhiruha. Hayatul mu'min bainal hasanatain, hasanatin qad qadaha wa hasanatin yantadhiruha. Hidupnya seorang orang yang beriman itu di antara dua kebaikan. Hasanatin qad qadaha, kebaikan yang sudah dia lakukan, wa hasanatin yantadhiruha, dan kebaikan yang belum dia lakukan. Dan status menunggu melakukan kebaikan hukumnya sama dengan kebaikan. Hadis itu dijawab langsung oleh Imam Bukhari, nomor hadis 538. Imam Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukhari langsung menjawab hadis tersebut dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita fahami melalui kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, nomor hadis 538, judul babnya Salat Atammah. Pada suatu malam setelah habis maghrib, Rasulullah masuk ke ghurfah, bagian mihrab kamar beliau dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhuma. Begitu beliau masuk ke kamar Sayyidah Aisyah, itu kan di mihrab Masjid Nabawi sekarang. Beliau masuk, ada kira-kira 1 jam atau 1 jam lebih masuk waktu Isya. Begitu masuk waktu Isya, Bilal bin Abi Rabah langsung berdiri di depan. Karena sudah masuk waktu Isya, beliau langsung azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Agak-agak mirip suaranya kan sama Bilal kan. Nah, begitu pas beliau masuk ke azan, habis azan semua sahabat salat sunat qabliyah. Begitu semua sahabat salat sunat qabliyah, Rasulullah nggak keluar. Semua sahabat duduk nunggu nih, sampai sama kayak kita. Sahabat nunggu semua, mana Rasulullah nggak keluar. Kemudian Abu Hurairah, sahabat yang jenaka, beliau memilih biji kurma. Jangan bayangkan lantai ini ada biji kurma. Di masa Rasulullah dulu belum ada keramik, belum ada semen, masih pasir. Dipilihnya biji kurma, dilemparnya kamar Nabi. Tujuan biar Nabi dengar. Satu dilempar, enggak, carinya lagi, dilempar, enggak juga keluar Nabi. Terakhir nunggu lama sebentar, 1 jam, ambil lagi. Ini udah mulai klik-krikil sekarang. Ya agak besar sedikit suaranya, pam, dilempar. Beda kalau kita tanah cak jubam. Ambil lagi, sap, lempar lagi. Akhirnya sampai 1/3 malam yang akhir, jam 2:30 dalam riwayat kitab Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani Fathul Bari, sampai jam 2:30
Begitu pas sampai 2:30, Rasulullah membuka pintu kamarnya. Begitu dibuka Rasulullah pintu kamar, pertama dia lihat kerikil. Kenapa kerikilnya berserakan? Senyum Rasulullah. Senyum Rasulullah, kemudian menarik pertanyaan Rasulullah. Hal shallaitukum ya sahibi? Adakah kalian sudah salat wahai sahabatku? Lama ya Rasulullah, kami belum salat ya Rasulullah. Jawaban Rasulullah, kataballahu lahum shallaitukum. Allah menuliskan dalam kitab-kitab amal kalian, kalian sudah salat. Padahal sahabat sudah salat atau belum? Belum. Tapi kenapa di kitab amalnya Allah menyuruh malaikat menulis mereka sudah salat? Sahabat dulu sama kayak kita nanya, loh ya Rasulullah, kami beneran belum salat. Tapi kenapa Allah sudah menyuruh malaikat menuliskan kalau kami sudah salat? Status kalian menunggu salat, maka Allah mencatatnya sebagai salat. Makanya di semua pesantren di Nanggro Aceh Darussalam, salat Isya nggak pernah awal waktu. Itu sebab pertama, itu dalilnya. Nomor hadis 538 Sahih Bukhari. Penjelasan hadisnya bisa dibaca dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, nomor hadis yang sama 538 yang disyarah oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Namanya salat atammah. Menunggu waktu salat sama seperti melaksanakan salat. Makanya Ustadz ajarkan sama ibu-ibu, waktu kita habis sholat Isya, kita kan udah lelah badan, capek bekerja seharian, mau tidur, niatkan dalam hati, ya Allah, sambil nunggu datangnya subuh, ya Allah, biarlah hamba beristirahat. Istirahat tidur kita dengan status menunggu waktu sholat sama seperti sholat sunnah. Begitu bangun subuh, solat subuh, habis solat subuh, ya Allah, dang truk watelihu, ya Allah, nyotingah musim belang, ya Allah, bahlung tenu belang, ilatiat. Kita pergi ke sawah niat menunggu waktu solat duhur, maka pergi ke sawah bernilai solat Betapa mudahnya. Syaratnya apa? Amanu, seseorang itu wa amilus salihat, dan yang dia niatkan adalah untuk Allah. Apa itu? Menunggu waktu salat. Sehingga saat kita konfrontasikan beberapa hadis dalam beberapa kitab berbeda, kita dapatkan sebuah kesimpulan. Hayatul mu'min bainal hasanatin kat qadaha wa hasanatin yantadiruha. Hidupnya seorang manusia yang beriman di antara dua kebaikan, hasanatin kat qadaha, kebaikan yang sudah dia lakukan, wa hasanatin yantadiruha, dan kebaikan yang statusnya sedang ingin kita tunggu untuk nanti kita lakukan. Makanya kita sekarang saat kita sedang duduk-duduk, alhamdulillah kita di kajian, waktu pulang nanti niatkan dalam hati, apa itu ya Allah, sambil nunggu waktu subuh, ya Allah, baik hamba tidur dulu. Tidur kita bernilai ibadah solat sunnah. Makanya sekelas guru kita tahun 80-an 90-an yang sampai sekarang ceramah beliau masih sering terngiang di telinga kita, Kiai Haji Zainuddin MZ, bukan ayahanda Zainuddin Al-Mahdali, itu beda loh. Ya. Kebetulan beliau pun sama-sama maniak juga, karena mungkin karena sama-sama Zainuddin, ya. Maniak juga sama Kiai Haji Zainuddin MZ. Kita pernah dengar ceramah beliau mengatakan apa? Ada syaitan duduk di emper masjid, ditanya sama seorang waliullah, kau kenapa enggak masuk ke dalam? Aku takut. Karena kebetulan yang di dalam ada yang satu orang sedang sholat, satu orang sedang tidur. Ditanya sama seorang waliullah, kau takut sama yang mana? Aku takut sama yang tidur. Kenapa dia tidak takut sama yang sholat, malah dia takut sama yang tidur? Karena tidurnya orang yang berilmu, niat tidurnya benar, bahkan dengan sholatnya orang yang tak berilmu masih afdolnya tidur orang yang berilmu loh. Karena tidurnya bernilai sholat sunnah.
Kenapa malah lebih bernilai dia? Karena tidur yang dinilai solat sunnah, nggak ada orang tidur pamer. Ada orang tidur pamer? Enggak. Jadi solat sunnahnya lebih ikhlas karena Allah. Makanya ibadah yang paling mudah, paling baik, tidur. Ibadah paling mudah, paling baik, tidur. Bahkan sering Ustaz katakan, Allah sendiri yang mengatakan, wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar, dan bagian dari ayat-ayatnya Allah, manamukum, engkau tidur, billail, di waktu malam, wan nahar, dan juga di waktu siang. Tidur itu ayat Allah. Makanya kalau ada di kajian kawan kita tidur, jangan bangunkan. Karena kita sedang menjelaskan, beliau malah mempraktekkan. Bagus mana? Kita cuma menjelaskan ayat Allah, beliau langsung praktek loh. Jadi Ustaz nggak pernah negur kalau ada jemaah tidur sebangunkan, nggak pernah loh. Jadi tolong, cuma bagi Pak Alex sama Ampunti, tolong di zoom siapa yang tidur. Biar kita kenal siapa yang sudah bisa mempraktekkan ayat Allah. Ya, jadi nggak apa-apa kalau mau tidur, tapi resiko nanti sempat di zoom sama Ampunti ya, itu hati-hati. Dan betapa mulianya tidur, sejarah mencatat dengan tinta emas, Raden Fatah di dataran Pasundan Pulau Jawa, dia duduk di pinggir kali, kemudian dia duduk sambil menjamkan mata, tertidur 7 tahun, bangun-bangun jadi Sunan Kalijaga. Kalau kita jadi Sunan Jaga Kali. Kalau kita, itu yang tidak tertulis dalam Quran, tapi tertulis dalam sejarah. Sementara Al-Quran sendiri menjelaskan Ashabul Kahfi, 7 pemuda, dia diangkat jadi aulia 7 ke Nurung Aceh karena dia tasbihan, karena dia solatan, atau karena dia istighfaran, atau karena dia ketiduran. Ashabul Kahfi jadi wali karena dia tidur kebablasan 309 tahun. Begitu bangun jadi wali loh. Jadi kalau mau jadi wali, satu syaratnya, tidur sekarang. 309 tahun nanti bangun. Nah itu, kalau nggak bangun-bangun lagi itu bahaya. Ada yang bantah, yang mengatakan bahwasanya Ashabul Kahfi bukan tidur jadi wali karena tidur. Sehingga sekali lagi Ustadz bilang, kalau ada kawan yang tidur jangan dimarahin, tapi pas nanti mau makan usahakan bangunkan. Karena kalau nggak dibangunkan gantian dia yang marahi kita, kau pas makan gak bangun aku. Nah itu ya. Nah, tapi Ampunti siap-siap ya. Kita lihat siapa yang mudah mempraktekkan. Sehingga dengan memahami hadis tersebut, kalimat yang disampaikan guru kita di tahun 90-an 80-an, syaitan lebih takut kepada orang alim yang tidur, sudah terjawab. Karena tidurnya orang alim bisa bernilai ibadah, walaupun status tidur itu mubah. Makanya besok-besok kan ibu-ibu biasa kalau udah jam 5 udah pada mandi-mandi bedaan duduk depan rumah, itu kan ada yang spesialis bigos, biang gosip. Yang nampak dia itu dari ujung ke ujung dia jalan itu, nunggu dibilang bu singgah, nah, nunggu dibilang gitu kan. Kalau udah nampak dia di ujung gang, langsung masuk ke dalam, tinggal tidur. Maka tinggal tidur dia itu hukumnya apa? Tarkul haram fahuwal wajib, meninggalkan mengupat haram menjadi tidur, maka hukum tidur mendapat pahala wajib. Gitu juga kalau ada kawan, biasanya dia kalau ngajak kopi mengupat aja kerjanya kalau kita laki-laki. Tapi beda kelas kalau upatnya laki-laki. Kalau upatnya perempuan kan langsung. Laki-laki pun pernah ada yang ahli upat, tapi upatnya agak sedikit berkelas. Aku sebenarnya nggak mau lah cerita tentang dia, tapi kalau nggak ku bilang takut nanti aku amalnya tertolak. Kan mudalih kamal gob tertolak. Nah itu gaya laki-laki, dia lebih berkelas, lebih elit gayanya. Kalau tahu kita ada kawan yang begitu mau ngajak ngopi begitu, bagus tinggal tidur. Tidur kita demi meninggalkan yang haram. Sehingga kembali lagi maksud dari kalimat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manis takmalil iman
manistakmalil Islam tarkuhu ma la yanfa', atau min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sempurnanya Islam seseorang adalah saat dia mampu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat dalam hidupnya, dan semua yang kita lakukan bisa bermanfaat saat semua itu kita niatkan untuk Allah. Cuma niat saja yang luruskan. Mau kajian, niat karena Allah. Mau masak, niat karena Allah. Mau ngapa-ngapain, bahkan mau ke sawah pun niat, statuskan itu. Lebih mudahnya tadi, lebih mudahnya, ya Allah, dang truk watelihu ya Allah, bahlung jak sikulai lelong purno anak gop. Status kita mengajar, setelah mendapatkan pahala sebagai pendidik, juga mendapatkan pahala karena niat menunggu salat wajib. Menunggu salat hukumnya sama seperti salat. Nomor hadisnya 538 dalam Sahih Al-Bukhari, juga 538 dalam Syarah Sahih Al-Bukhari. Udah ada pertanyaan, boleh dikumpulkan. Kalau nggak jadi pertanyaan kita sambung. Kalau nggak jadi pertanyaan kita sambung, ya. Pokoknya ini masih hadis ke-12. Bayangkan 42 hadis, 30 hadis lagi ini. Itu ya. Nah, jadi sekali lagi, luruskan niat dalam segala bentuk profesi kita sehari-hari demi meninggalkan yang tidak bermanfaat, dan manfaat hidup kita apabila semua yang kita lakukan merepresentasikan kita dalam bentuk niat menggapai akhirat, menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak dikaitkan dengan Allah semuanya sia-sia. Ada satu lagi tuh Bapak.